Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrun mubarakan wa maghfiratan wa ifkum minan nar, amma ba'du. Anak-anakku Ar-Rahman semuanya yang selalu sayangi, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah teman-teman, apa kabar semuanya? Gimana nih kegiatan teman-teman selama puasa ini? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas selama Ramadan. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih dipertemukan pada bulan yang mulia di tahun ini. Semua itu salah satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, serta bulan yang penuh dengan ampunan. Salah satu keistimewaan dari bulan Ramadan adalah Allah melipat gandakan pahala segala amal kebaikan, sehingga banyak manusia yang berlomba-lomba melakukan segala amal kebaikan. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah kita akan memasuki fase yang terakhir atau fase yang ketiga di 10 akhir Ramadan, yaitu pembebasan dari api neraka. Sebagaimana sahabat Salman Al-Farisi meriwayatkan, adalah bulan Ramadan awalnya rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. 10 akhir Ramadan merupakan pamungkas bulan ini, sehingga setiap manusia mengakhiri Ramadan dengan segala amal kebaikan. Salah satu keistimewaan Ramadan yang lainnya yaitu karena di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu kita namakan sebagai Lailatul Qadar. Ya, teman-teman, bagaimana sih cara mendapatkan Lailatul Qadar itu, dan bagaimana ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, baiklah kita bahas ya teman-teman. Sebagai ulama bersepakat bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada salah satu malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Bisa itu di tanggal 21, 23, 25, 27 ataupun 29. Inilah rahasia kenapa Rasulullah SAW kalau sudah masuk 10 akhir dari Ramadan, hamparkan sejadah dan perbanyaklah beribadah. Marilah teman-teman semuanya kita niatkan sejak awal Ramadan, jangan sampai ibadah kita hanya setengah-setengah ya teman-teman. Gimana maksudnya Miss? Misalnya di tanggal 20 teman-teman melaksanakan tarawih, teman-teman qiyamul lail. Nah, di tanggal 21 teman-teman melaksanakan qiyamul lail. Nah, terus di tanggal 22 teman-teman libur. Tanggal 23 teman-teman melaksanakan, dan seterusnya sampai tanggal 29. Nah, itu nggak bisa ya teman-teman. Itu namanya ibadah kita masih belum sempurna karena masih setengah-setengah ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman sholat tarawihnya atau qiyamul lailnya ada yang masih belum sempurna di hari-hari yang sebelumnya, nah ayo di 10 terakhir Ramadan ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Nah, anakku yang berbahagia, pada saat malam Lailatul Qadar itu para malaikat turun ke bumi. Jadi bukan hanya 1 atau 2 malaikat aja teman-teman, tetapi banyak sekali malaikat yang turun ke bumi. Saking banyaknya, maka para ahli tafsir mengatakan seakan-akan bumi itu sekap ya, penuh dengan malaikat ya. Sebagaimana
ayat Al-Quran surah Al-Qadar yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli yang artinya pada malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril atas izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Jadi teman-teman, malaikat turun ke bumi yaitu membawa keberkahan serta rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Maka dari itu teman-teman, yuk di 10 akhir esok kita perbanyak amal ibadah kita ya teman-teman. Lalu keadaan bumi pada saat Lailatul Qadar itu sangat sejuk. Teduh teman-teman ya. Jadi teduh di sini bukan berarti mau hujan ya teman-teman. Jadi cuacanya itu nggak panas, adem, anginnya malam itu penuh dengan keselamatan. Sebab malam Lailatul Qadar hanya ada kebaikan-kebaikan saja. Tidak ada kejelekan hingga terbit fajar. Masya Allah ya teman-teman, begitu mulia sekali malam Lailatul Qadar. Anakku yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah melaksanakan puasa selama 19 hari ini. Nah, berarti pas ya teman-teman ya. Besok 10 hari lagi dari tanggal 20 sampai 29 Ramadan kita akan memasuki malam Lailatul Qadar. Lalu bagaimana caranya Miss kita mendapatkan Lailatul Qadar? Yaitu yang pertama, perbanyak beribadah, khususnya sholat ya. Alhamdulillah kalau sholat wajib sudah pasti teman-teman sudah melaksanakannya. Nah, ditambah lagi teman-teman, apa itu qobliyah dan ba'diyahnya. Terus apalagi duhanya juga teman-teman. Nah, alhamdulillah kalau di SDIT Global Insani teman-teman diajarkan untuk membiasakan sholat sunnah duha sebelum belajar. Jadi ketika di sekolah sedang libur pun teman-teman bisa melaksanakannya di rumah saja ya. Boleh berjamaah dan boleh juga sendiri-sendiri. Yang nggak boleh itu apa teman-teman? Yang nggak boleh itu yang nggak sholat ya. Sungguh merugi sekali ya teman-teman kalau kita tidak melaksanakannya. Ya, tapi Miss Lulu yakin kalau teman-teman Ar-Rahman semuanya anaknya rajin-rajin ya. Sholatnya nggak pakai disuruh lagi sama ayah dan bundanya. Lalu malamnya kita laksanakan sholat sunnah tarawih. Karena Ramadan tahun ini tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan sholat di masjid atau mushola terdekat, maka dari itu kita bisa melaksanakannya di rumah saja ya teman-teman. Kita bisa jamaah sama ayah dan bunda kita atau adik kakak kita. Setelah itu apalagi teman-teman? Nah, malamnya kita bangun di sepertiga malam. Ya, kita laksanakan qiyamul lail atau sholat malam. Kita sholat yang khusyuk, yang tenang ya teman-teman. Karena Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Muttafaqun alaihi. Artinya, barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar atas dasar iman dan mengharap ampunan dari Allah, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masya Allah ya teman-teman, begitu istimewanya malam Lailatul Qadar. Lalu setelah itu kita berdoa teman-teman. Apa doanya? Rasulullah SAW mengajarkan doa khusus kita baca saat Lailatul Qadar. Apa bunyinya? An Aisyah radhiyallahu anha qalat
Qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha qala quli Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Rawahu Tirmidzi, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, aku berkata, wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengetahui bahwa pada suatu malam adalah malam Lailatul Qadar? Apa yang aku ucapkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, teman-teman, di sini Miss juga mau menambahkan di kalimat tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita tambahin ada 4. Pertama ya Allah, yang kedua ya Ar-Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya Rahman. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya Rahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya Arhamar Rahimin. Ya, teman-teman, kita berdoa sebanyak-banyaknya, kita minta sama Allah. Lalu setelah itu doa apa lagi? Tambahin lagi teman-teman. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Kita doain buat kedua orang tua kita, teman-teman. Lalu doakan pula untuk guru-guru kita. Kita doakan semoga guru-guru kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan. Kita doakan juga untuk teman-teman kita yang di sekolah ataupun yang di rumah, adik kakak kita dan semua keluarga kita. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dijadikan orang-orang yang selalu bersyukur dan selalu mendapatkan cucuran rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, selanjutnya teman-teman bisa doa minta apa aja sama Allah ya, doa yang baik. Karena Allah maha mengabulkan doa hambanya yang tulus dan ikhlas. Lalu yang kedua, isi dengan tadarus Al-Quran, di mana dalam membaca Al-Quran itu dalam satu hurufnya terdapat 10 kebaikan untuk yang membacanya. Masya Allah teman-teman, begitu pemurahnya Allah kepada kita ya. Kita buat target teman-teman, bacaan kita kalau bisa 1 hari hatam 1 juz atau 2 juz bahkan lebih. Itu sudah tak terhitung lagi pahalanya teman-teman, saking banyaknya. Nah, kita juga bisa sambil murojaah hafalan-hafalan kita. Supaya apa? Supaya kita enggak mudah lupa apa-apa yang sudah kita hafal. Kita bisa gunakan di sholat fardu atau sholat sunnah. Misalnya rakaat pertama kita baca surah Al-Fatihah, selanjutnya surah Al-Mujallah. Atau rakaat kedua surah Al-Fatihah dengan surah Al-Hasyr. Ya. Lalu yang ketiga, zikir. Perbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Bahwasanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang, tentram teman-teman ya. Kalau hati kita selalu diisi dengan zikir, maka hati kita enggak kosong, pikiran kita juga enggak kosong ya teman-teman. Lalu yang keempat, mendengarkan tausiah tazkirah atau ceramah-ceramah agama, dan alhamdulillah kita sedang melaksanakannya. Bahagia, adapun
Adapun yang terakhir, ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar yaitu berupa perubahan. Nah, perubahan seperti apa, Miss? Yaitu yang tadinya teman-teman yang jarang baca Al-Quran sekarang malah rajin baca Al-Quran. Yang kedua, yang tadinya teman-teman yang tadinya suka menunda sholat sekarang malah tepat waktu. Ketika azan berkumandang, teman-teman langsung ambil wudhu dan menunaikan sholat. Lalu apalagi teman-teman yang tadinya kalau misalnya ayah atau bundanya minta tolong, terus teman-teman misalnya menolaknya. Nah, tapi sekarang teman-teman malah menawarkan diri, ya teman-teman. Ada yang bisa dibantu nggak ayah, ada yang bisa dibantu nggak bunda. Terus apalagi dari tutur katanya lebih lemah lembut ya teman-teman. Terus lebih gemar beramal dan perbuatan baik yang lainnya. Alhamdulillah. Baiklah teman-teman semuanya, semoga kita semuanya selalu khusyuk dalam beribadah, selalu berbuat baik, dan semoga kita semua dapat meraih Lailatul Qadar di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan setelah ini ibadah kita semakin ziyadah, semakin rajin ya teman-teman. Pesan Miss Lulu, selalu semangat, selalu optimis, dan jangan pernah lelah berbuat kebaikan. Salam rindu dari kami guru-guru Ar-Rahman untuk murid-murid kami yang tersayang. Ada pantun nih teman-teman. Jalan-jalan ke kota Mekah ingin sembahyang berlama-lama. Semoga ceramah ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.